بارك الله في علمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini pelajaran Shoraf kelas 7E, F, G, dan H Madrasah MTS Miftahul Falah. Monggo anak-anak kita buka halaman 25. Kita buka halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hayatil fi'lil madhi ma'luman wa majhulan wal amri wa hamzatil wasli wa akhiral madiftahan humutlaqa wa dhummain biwa wijam'in ulhiqa wa sakinin dhamira raf'in khurrika wa bad'u ma'lumin bi fathin sulika illal humasi wasuda sifaksiran in budi'a bi hamzi waslin kamtahan. Itu nadhomannya dari kitab Nadhom Maqsud. Setelah itu kita artinya lihat halaman 28. Wa akhiral mandiftahan humutlaqa ila akhirihi, sampai dua nadhom ini menerangkan tentang fi'il maklum, tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Jadi fi'il itu ada dua, ada fi'il mabni maklum, ada fi'il mabni majhul. Fi'il mabni maklum, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya fi'il mabni maklum yaitu awal huruf pertama itu diharokati fathah atau kasroh. Fathah atau kasroh. Contohnya yang dimulai dari fathah. Fa'ala. Huruf pertamanya berupa huruf fa. Huruf fa diharokati fathah. Ini termasuk fi'il mabni maklum. Contoh lagi, doroba. Fi'il mabni maklum. Yang diawali dengan harokat kasroh, yaitu fi'il khumasi atau fi'il sudasi. Yang pertama hurufnya berupa hamzah wasol. Contohnya in fa'ala. In fa'ala, tidak boleh dibaca an fa'ala. Yang pertama fi'il madhi mabni maklum. Yang kedua atau yang fi'il madhi atau yang terbuat dari fi'il mudhari' mabni maklum. Yaf'alu. Yaf'alu, huruf pertamanya dibaca fathah atau yan suru. Huruf pertamanya dibaca fathah.
Setelah itu cara menjadikan fi'il mabni majhul. Dari fi'il mabni maklum kita jadikan kepada fi'il mabni majhul. Tadi fi'il itu ada dua, mabni maklum, yaitu fi'il yang huruf pertamanya berupa harokat fathah atau berupa harokat kasroh. Contohnya tadi in, fa'ala. Yang kedua fi'il mabni majhul, yaitu fi'il yang permulaannya dibaca dhammah sebelum akhir dibaca kasroh. Itu yang fi'il mabni majhul terbuat dari fi'il mandi. Fi'il mandi yang mabni maklum, contohnya fa'ala. Fa'ala. Dengan kaidah tadi benar, mabni maklum yaitu permulaan dibaca fathah. Setelah itu kita jadikan ke mabni majhul. Fa'ala ini kita jadikan kepada mabni majhul, yaitu huruf yang pertama atau fa fi'il dibaca dhammah. Fu. Huruf yang kedua dibaca kasroh. Yang ketiga masih tetap. Ini mabni maklum, yaitu fa'ala, yang permulaannya diharokati fathah. Yang kedua ini atau ini dijadikan menjadi fi'il mabni majhul. Kalau fi'il berasal dari fi'il mandi, fa'ala kan fi'il mandi. Dengan cara huruf pertama yaitu fa dibaca dhammah. Huruf kedua dibaca kasroh. Fu'ila. Contohnya lagi nasoro. Kita rubah menjadi fi'il mabni majhul menjadi nusiro. Setelah itu ada lagi yang terbuat dari fi'il mudhari'. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Ini mabni maklum karena awal dibaca fathah. Kita jadikan menjadi fi'il mabni majhul. Jadikan mabni majhul. Caranya gimana? Huruf pertamanya yaitu ya, kita baca dhammah. Yuf sebelum akhir yaitu huruf ain kita baca fathah. Yuf'alu. Contohnya lagi nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Yansuru. Kita ubah menjadi mabni majhul, yaitu yunsoru. Dah. Setelah itu wasakinin domi rorofin ulhiko. Setelah kita menerangkan tentang mabni maklum dan mabni majhul, kita lanjutkan tentang hukum lam fi'il. Hukum lam fi'il atau hukum huruf terakhir pada fi'il mandi. Contohnya fa'ala. Fa'ala. Yang kita bahas ini lamnya. Lamnya ini bisa dibaca berapa? Lam atau huruf terakhir atau lam fi'ilnya fi'il mandi itu bisa dibaca 3 macam. Yang pertama dibaca fathah. Dibaca fathah yaitu asal muasal fi'il mandi atau fi'il mandi yang tidak bertemu dengan sesuatu. Yang kedua bisa dibaca dhammah. Yang kedua dibaca dhammah ketika fi'il mandi bertemu dengan wawu jamak. Contohnya fa'alu.
fa'alu, ketemu wawu jamak. Jadi lam fi'ilnya berharokat dhammah. Yang ketiga, yaitu fi'il mandi bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu dibaca sukun. Nahwu ini di bawahnya udah ada. Di bawahnya udah ada dhamir rafa' mutaharrik, yaitu pertama tak taknis. Tak taknis contohnya fa'al. Apa ini? Dhamir rafa' mutaharrik. Tak mukhatabah. Tak mukhatab dan mukhatabah. Fa'al ta. Yang dibaca 3 tadi, yang dibaca sukun. Ketemu tak. Tak mukhatabah. Mukhatabah. Contohnya fa'al yang mukhatab, fa'al ta. Fa'al ta. Yang ini fa'al ti. Jadi hukum yang ketiga, lam fi'ilnya dibaca sukun tatkala ketemu tak mukhatab atau tak mukhatabah, atau lagi tak taknis sakinah. Tak taknis, tak mukhatabah, tak mutakallim, nun niswah dan dhamir na. Itu taknya, tak fi'il mandinya dibaca baca sukun. Setelah itu hukum harokat fi'il mandi. Hukum permulaan fi'il mandi. Hukum huruf pertama fi'il mandi itu ada 2. Hukum pertama, hukum huruf pertama ada 2 macam. Hukum huruf pertama fi'il mandi itu ada 2 macam. Yang pertama dibaca fathah. Dibaca fathah. Fa'ala atau af'ala. Dan yang kedua dibaca kasroh. Yang kedua dibaca kasroh. Yang baca kasroh contohnya apa? Fi'il sudasi atau fi'il humasi dan fi'il sudasi yang permulaannya diawali oleh hamzah wasol. Contohnya in fa'ala. Ini harus dibaca in fa'ala. Ini fi'il 1, 2, 3, 4, 5. Fi'il sudasi, apa humasi? Yang fi'il sudasi istaf'ala. Istaf'ala. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Fi'il sudasi. Jadi untuk pelajaran kali ini kita membahas tadi tentang fi'il itu ada 2, mabni ma'lum dan mabni majhul. Fi'il mabni ma'lum dapat dimengerti atau ada ciri-cirinya. Pertamanya berupa harokat kasroh atau harokat fathah. Kalau fi'il mabni majhul yaitu kalau terbuat dari fi'il mandi permulaan dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau terbuat dari fi'il mudhari' yaitu awalnya dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Yang kedua mengenai hukum lam fi'il mandi. Lam fi'il mandi ada 3 macam hukum. Yang pertama dibaca fathah, yaitu hukum asal, yaitu yang fi'il mandi tidak bertemu dengan sesuatu. Yang kedua lam fi'ilnya dibaca dhammah, yaitu jikalau fi'il mandi bertemu dengan wawu jamak.
Yang ketiga dibaca sukun, yaitu jika ketemu tak mukhatabah, tak mukhatab atau tak mukhatabah, dan bertemu dengan non niswah, dan tak mutakalim dan domirna. Setelah itu menerangkan tentang fiil permulaan huruf pada fiil mandi, yaitu ada dua macam, dibaca fathah dan dibaca kasroh. Dibaca fathah itu asalnya, kalau dibaca kasroh yaitu fiil terdapat pada fiil humasi dan fiil sudasi yang awalnya dimulai dengan hamzah wasot. Nanti anak-anak mencatat halaman di bukunya, mencatat halaman 28 sampai bawah, dan ini 29 yang nomor 16 dicatat dengan tulisan pegon. Nanti dikirimkan ke nomor saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في عمرنا